Welcome to Ladies Talk bersama Gift White, Sakura and Pearl, dan masih bersama aku Adiba Natasha. Tentunya di hari ini kita akan membahas mengenai personal branding. Nah, aku udah kedatangan bintang tamu yang juga spesial banget di hari ini, yang merupakan seorang content creator dan juga seorang influencers. Ada Dea Sandra. Hai. Hai Kak Diba, hai ladies. Hai, panggilnya Diba aja kali ya, kan kita seumuran. Boleh. Dea gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah baik, Diba gimana? Oke, baik juga alhamdulillah. Dia lagi sibuk apa aja nih akhir-akhir ini, mungkin dari sebelum pandemik sama sesudah pandemik? Aku sih kalau sebelum pandemi aku ada kerjaan kantor gitu kan, aku ngantor. Tapi sesudah pandemi kayak gini kan kayak jadi juga pekerjaan kantoran jadi kayak lebih banyak yang dikurangi gitu. Iya. Jadinya aku paling yang ngurusin kerjaan aku dari Instagram atau dari sosial media kayak gitu. Sama lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga, sama teman-teman. Iya. Bener banget sih emang di masa pandemik seperti ini itu penting banget ya, momennya tuh dapet banget ketika kita menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya kan, karena kayak sebelum pandemik sibuk banget gak sih? Apalagi kan kamu sempat kantor kan, kayak ke kantor pulang tuh kayak cuma tidur doang, paginya mandi, beraktivitas gitu. Iya bener. Ini momen yang pas banget kan, benar-benar menghabiskan banyak waktu, terus kayak jadi merenung juga gitu nggak sih, kayak banyak sih, tapi kayak lebih senang aja juga di rumah sama keluarga ya. Kan tadinya jarang kan kayak gitu, terus kayak selama pandemi jadinya ngabisin waktu sama keluarga lebih sering gitu. Berarti kamu emang anaknya suka di rumah ya? Aku nggak juga. Aku mut-mutan sih kadang kalau di rumah aku senang, kalau keluar juga senang aja terus kayak gitu. Oke, yang penting happy terus ya. Iya, yang penting happy aja. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ngomongin personal branding ya. Berarti kamu kan content creator nih. Kamu tuh kalau untuk platformnya mainnya di mana aja? Aku main sejauh ini di Instagram sama di TikTok gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya YouTube aku belum, nanti mungkin ya. Iya, oke. Aku tunggu YouTube-nya ya. Nanti aku kasih tahu ke dulu nih. Oke, siap. Tapi kalau misalkan kayak kamu soon bakal ada YouTube, bakal ngebahas apa kira-kira? Ya paling aku ya baru kepikirannya ya tentang paling aku bakal kayak ngebahas tentang beauty produk atau enggak review tempat gitu. Iya, beauty influencers gitu ya. Jatuhnya. Oke. Kalau misalnya di Instagram sama di TikTok, konten-konten yang biasa kamu influence tuh apa aja sih? Kalau di Instagram aku lebih ke lifestyle kehidupan aku sehari-hari, terus ya kayak itu nge-review makanan kayak gitu, terus sama produk-produk kecantikan. Lebih paling sering sih produk kecantikan sama ya, makanan ya. Sama makanan. Makanan pas pandemik ini banyak banget nggak sih yang endorse kamu? Pasti banyak ya. Iya. Semua jadi beralih ke makanan. Bener rame banget kan. Aku tuh kemarin kayak pas buka sosial media aku ya, di story-nya isinya tuh semuanya orang review makanan. Buat makanan banyak ya. Iya bener, dan yang aku sukanya juga dari orang-orang kita kan adaptif banget ya. Udah gitu juga makanannya enak-enak. Iya. Aku juga kalau misalnya sejauh ini kalau misalnya makanan yang menurut aku juga kurang, pasti aku ngasih tahu dulu ke orang yang mengirimkan. Iya, jadi kayak aku pasti nge-hanes review gitu untuk makanannya. Jadi kayak misalnya aku juga nggak mau dong ngasih tahu ke orang kalau emang nggak enak, aku harus bilang enak. Jadi kayak aku pasti selalu hanes review gitu. Oke, bagus harus selalu hanes review ya. Tapi aku suka sih kamu jujur juga ke orang yang ngasih makanannya atau nge-endorse kamu. Iya, kan biar dia memperbaiki lagi gitu. Setuju, keren. Oke, tadi itu berarti kita udah ngomongin yang kamu suka review makanan. Sekarang kita ngomongin masalah lifestyle-nya nih. Kalau lifestyle-nya sendiri biasanya tuh yang kamu update kayak review-review tempat-tempat baru, restoran, coffee shop gitu-gitu ya? Iya, mungkin kayak kalau nggak tempat-tempat kayak coffee shop, tempat makan, paling aku tuh sering disuruh nge-review kayak untuk staycation, liburan kan, apalagi kayak masa pandemi ini nyari tempat kayak buat liburan tuh susah. Jadi kayak paling liburan sama keluarga atau sama teman-teman kayak kita staycation di hotel atau di apa, tapi yang aman, semuanya yang ngikutin protokol kesehatan kayak gitu. Gini nggak videonya? Nginep di bla 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 cek gitu. Ada cek-ceknya, ada yang kayak gitu kayak di TikTok gitu ya. Tapi menurut aku insightful banget sih yang bikin video di TikTok. Malah menurut aku sekarang lebih insightful TikTok loh. Iya, tapi emang sejauh ini ya karena juga di TikTok kan kayak lebih cepat gitu, nggak tahu gimana aku perhitungan algoritmanya, tapi kayak lebih mau orang siapapun bakal lebih kayak kalau misalnya emang berguna gitu, videonya pasti langsung lebih cepat viral ya gitu kan. Iya. Terus juga banyak juga kan yang dari TikTok viral di postnya di Instagram gitu. Tapi sama-sama rame-rame juga gitu. Emang algoritmanya emang agak berbeda sih ya. Oke, berarti kalau kayak lagi review-review hotel, review tempat, itu biasa sama keluarga? Iya, biasa kalau nggak sama keluarga sama teman-teman selalu. Oke. Biasanya kan aku sering lihat ya kayak di sosial media aku tuh ya ladies kayak
banyak banget influencers yang kayak hai bla 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 aku lagi di sini tuh kayak mereka happy banget gitu. Pernah nggak sih kayak kamu lagi liburan nih tapi kayak kamu harus lihat happy padahal kayak aduh lagi mager lagi moody gitu? Iya, malah sering sih karena kan misalnya kalau vibes kayak liburan tuh pengennya liburan gitu, tapi kayak harus ada kewajiban kerjaan yang bikin kayak kita harus nge-review tetap nih kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa 100% liburan, cuma ya disyukurin aja gitu karena kan juga ibaratnya aku dapat kerjaan enak gitu, maksudnya kayak udah sambil kerja sambil liburan, jadi harus dibawa senang kayak betul gitu. Benar-benar harus bersyukur ya karena kalau kita terus melihat ke atas nggak bakal ada habisnya. Iya, setuju. Ya kan. Oh iya, ada nggak sih kayak sikap-sikap kamu yang nggak kamu tunjukin di sosial media? Soalnya kan kayak aku tuh kemarin sempat lihat story kamu kan, kayaknya kamu tuh cheerful banget, terus yang kayak bahagia banget, bener-bener kayak happy terus gitu. Ada nggak sih yang kayak orang tuh nggak tahu sisi lain kamu gitu? Sebenarnya aku tuh kayak anaknya kalau misalnya sama orang baru tuh lebih jauh pendiam gitu, sampai mungkin mereka yang mulai untuk ngajak aku komunikasi, baru aku kayak bakal ngerespon gitu, karena aku sebenarnya lebih responsif gitu. Jadi kalau misalnya untuk awal mulai, kadang aku bingung gitu untuk mulai gimana, jadi kayak lebih diem gitu. Tapi bukan berarti pasif juga ya, cuman kayak nunggu nih, ini kayaknya orangnya gimana ya ke aku gitu. Kalau misalkan kayak emang orangnya talkable, aku kayak bakal lanjut bisa ngobrol lagi sama dia gitu-gitu ya. Iya. Kamu ada pengalaman gak sih kalau misalkan kayak pertama kali orang menilai kamu tuh kayak gimana? Atau enggak kayak orang tuh melihat personal branding kamu tuh kayak gimana sih gitu? Pengalaman kamu mengenai itu? Pengalaman tuh ada. Jadi kayak pertama kali aku punya sahabat, pertama kali dia nilai aku tuh kayak aku cuek gitu, terus jutek, terus kayak dibilangnya kayak sombong gitu sama dia. Tapi ternyata pas kayak dia ajak ngobrol, terus aku ngobrol sama dia, dia baru kayak nyadar gitu, oh ternyata aku orangnya responsif, terus bisa diajak sharing. Ternyata asik juga. Iya, gitu jadi sahabatan, kayak baru nemu kliknya, emang pas harus buat ngobrol kayak gitu. Iya, oke, benar. Berarti teman kamu ngira kamu jutek, ternyata pas udah ngobrol malah asik, malah seru gitu ya? Iya, kayak gitu. Emang harus diajak ngobrol dulu aku anaknya kayak gitu. Bahkan biasanya kalau yang kayak gitu ya, yang kayak awal-awalnya nggak banyak ngomong dikiranya jutek sombong gitu, taunya pas udah deket malah nggak bisa berhenti ngomong ya? Iya, emang gitu. Aku awalnya emang pendiam gitu loh, lebih bingung sih sebenarnya. Jadi kalau emang di luar sosmed juga aku lebih pendiam gitu, atau ketemu orang juga lebih diam. Tapi sampai kayak mereka ngajak aku mulai ngobrol duluan, aku baru deh bisa baru bawel banget. Iya, kayak gitu ya. Oke, makanya don't judge people by cover ya. Iya, setuju kayak gitu. Give White Skincare Body Wash Sakura Pearl, creamy foam, flawless white. Ladies, pasti kan kita sering banget nih ya mendengar istilah personal branding. Nah, kira-kira tuh istilahnya kayak gimana? Langsung aja kita tanya sama ahlinya nih, sama Dea Sandra. Kalau menurut kamu sendiri, personal branding tuh kayak gimana sih, Dea, istilahnya? Kalau menurut aku, personal branding itu tuh kayak gimana caranya kita mau dinilai dan dianggap sama orang. Sesuai dengan karakteristik kita ya. Jadi kayak nggak jauh dari diri kita sendiri. Nah, kalau aku tuh selalu mengistilahkannya kayak gini, kalau diri aku di personal branding, aku tuh sebagai brand dan cara mempromosikannya ke orang-orang tuh kayak gimana. Nah, biar kayak diterima di orang-orang sekitar aku yang sesuai dengan kemauan aku, sesuai karakteristik aku. Jadi diterima sama mereka nggak beda gitu loh. Iya, oke. Enggak hanya politikus, artis, atau influencer sih menurut aku yang harus punya personal branding. Tapi bagi aku dan menurut aku kayak semua individu kayaknya harus punya personal branding deh. Benar-benar. Apalagi sekarang kan di media, semua orang udah pada punya media sosial. Betul. Secara nggak langsung mereka ngasih tahu nih personal branding mereka pengen dinilai dan dianggap orang tuh kayak gimana. Dilihat dari aktivitas postingannya, apa yang mereka upload kayak gitu kan. Jadi kayak mereka ngasih tahu pengen dinilai kayak gimana sih mereka sama orang yang mereka follow atau mereka yang follow mereka kayak gitu. Oke, berarti emang personal branding tuh sepenting itu ya di zaman sekarang ya? Iya, penting bagi aku karena kan itu cara komunikasi kita juga ke orang biar kita dianggap kayak mungkin kayak aku awal dianggapnya jutek atau cuek kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya aku nge-branding diri aku dari awal udah friendly atau apa, mereka untuk mulai komunikasi sama aku kan juga lebih senang atau nyaman kayak gitu. Nah, mungkin buat ladies juga ada yang baru mau memulai membangun karakter atau personal brandingnya nih. Kalau misalkan untuk pembentukan personal brandingnya itu tuh kayak harus ada spesifikasi atau keunikannya gitu nggak sih? Menurut aku paling pertama tuh kalau kita mau bangun personal branding ya kita harus sayang diri kita sendiri, love yourself gitu. Yang pertama kan.
Jadi kayak pas kita udah tahu, kalau kita udah sayang diri kita udah tahu nih apa sih yang lebihnya dari diri kita, yang uniknya tuh apa kayak gitu. Jadi bisa lebih dikembangkan, jadi bisa jadi personal branding buat orang-orang sekitar kita kayak gitu. Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri juga, orang-orang akan merasakan ambience-nya juga gitu kan. Akan gitu. Merasakan energi-energinya gitu. Energi-energi positif dari diri kita. Betul, setuju banget sih. Terus juga kayaknya kalau karakter tuh penting juga ya, punya karakter gitu. Iya, punya karakter tuh kan sebenarnya jatuhnya juga lebih kayak karakter dari diri kita, tapi kayak lebih ditonjolin lagi uniknya tuh apa, bedanya sama yang lain tuh apa. Bener. Terus juga kadang-kadang ada karakter kayak Wizzy, tau gak sih yang rambutnya keriting-keriting tuh? Dia penyanyi. Aku tahu, Itu kan lucu kan, kayak dia gitu tapi rambutnya keriting. Iya, jadi kan juga orang lebih tahu kan bedanya dia dibanding penyanyi yang lain apa kayak gitu. Itu karakternya lebih menonjol kan kayak Bener-bener, berarti emang kayak kalau mau ngebangun personal branding itu juga ada spesifikasinya lagi ya, ada karakter dari personal kita, ada juga dari physically gitu ya. Menurut aku itu tuh kayak emang iya sih personal branding tuh ada dua, kayak misalnya dari diri kita banget atau dari kayak tampilan kita kan pengen dilihat sama orang tuh yang lebih uniknya apa. Nah, kalau dari diri aku sendiri sih paling aku tetap jadi diri aku. Kayak aku kalau kayak pakai baju atau apa tetap yang simple gimana tapi ditambahin aksesoris yang mungkin dilihat orang lebih lucu nilainya, jadi orang bakal ngeliat aku tuh lebih friendly atau aku pakai baju yang lebih berwarna, colorful kayak gitu. Oke, berarti kalau kamu sendiri itu personal brandingnya itu emang yang kayak sukanya pakai baju simple, suka review makanan, terus juga suka review tempat-tempat baru gitu. Ada lagi nggak personal branding yang pengen kamu tampilkan di social media? Enggak sih, aku sejauh ini selalu jadi diri aku sendiri untuk nampilin di sosial media, karena kan yang paling pertama aku bilang kayak love yourself, jadi kayak kita nggak harus pura-pura buat jadi branding ke orang lain, jadi kita diterimanya ya sebagai diri kita, cuma yang lebihnya tuh apa gitu. Oke, tuh ladies, jadi jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri, karena untuk dicintai sama orang kita harus mencintai diri sendiri. Di era sekarang ini banyak banget nggak sih orang-orang tuh yang suka banget membuat pencitraan atau enggak kayak bikin sesuatu konten biar dia viral doang gitu ya kan. Tapi kayak mostly banyak banget yang pencitraan juga sih ya. Nah, itu gimana caranya ngebedain orang yang emang benar-benar pengen membangun personal brandingnya dia karena emang dia suka jadi content creator, sama orang yang cuma pencitraan doang dan pengen ngejar viralnya doang? Itu gimana tuh cara membedakannya dia? Kalau menurut aku sih ya, kalau personal branding tuh emang relate pasti sama pencitraan, karena kan kalau kita nge-branding sesuatu emang kita harus nimbulin citra yang baik dari diri kita, sama hal-hal positif yang ada di diri kita ke orang-orang. Jadi kalau menurut aku kayak pencitraan tuh sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi kayak dalam in a good way gitu. Jadi kayak tetap jadi diri kita sendiri, tapi nggak ngada-ngada. Jadi kan kalau misalnya kita selalu pengennya dilihat citranya baik tapi pengennya ngada-ngada kan kayak bakal capek kan. Maksudnya kayak harus jadi tampil sempurna, ngikutin tren sana sini dan bukan diri kita banget. Nanti kitanya jadi capek sendiri. Tapi kalau misalnya kita personal branding sesuai dengan diri kita sendiri dan sesuai citra yang kita mau, lama-lama kan jadi terbawa juga kan aura positifnya, terus kayak kebawa juga sifat-sifat positifnya yang lama-lama jadi emang sifat kita sendiri gitu loh. Jadi nggak dianggap percitraan kayak gitu. Iya. Pernah ada quotes yang pernah aku baca ya, fake it till you make it. Tapi sebenarnya fake it till you make it itu kayak bukan in a bad way gitu kan. Tapi itu untuk kebaikan diri kita sendiri juga. Makanya harus bedain gitu. Yang emang ini tuh kalau misalnya kita ngebuat citra kayak gini, ini diri kita juga banget apa enggak kayak gitu. Jadinya toxic atau enggak nih buat diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kayak emang kita juga lagi pengen merubah diri kita nih, pengen merubah diri kita ke arah yang lebih baik dan didampingi dengan bikin konten, itu nggak apa-apa nggak sih, as long as it's in a good way gitu ya? Iya, sebenarnya menurut aku selama emang dampaknya positif juga buat orang yang kita kasih share nih konten-kontennya, pasti juga nggak apa-apa kayak gitu. Iya, benar. Kalau kayak konten-konten negatif biarin aja lah ya. Ngomong-ngomong konten negatif, kamu pernah nggak sih ada yang konten-konten jahat gitu di komen, di DM, di Instagram kamu? Kalau itu sih banyak ya, namanya haters tuh pasti ada aja, tapi iya, aku anaknya lebih kayak ya udah deh tutup kuping aja nggak masalah. Aku menurut aku juga banyak yang ngerasa terhibur sama konten yang aku buat, ngerasa suka-suka aja atau masih aku ngasih hal-hal positif ke mereka, jadi ya udah aku jalanin aja kayak gitu. Oke, berarti emang haters tuh ada di mana-mana juga ya. Tapi aku suka sih kamu kayak tutup kuping aja gitu, kayak nggak peduli, yang penting kayak tetap keep going ya kan. Sebenarnya kalau peduli tuh mungkin iya ya, karena kalau kepikiran juga, cuma tapi
kayak ya udah, aku kadang kalau menurut aku mereka ngasih tahu itu jadi kayak kritikan gitu, terus jadi buat aku improve diri aku lebih baik lagi kayak gitu. Bagus. Jadi jangan jadikan kayak overthinking malam-malam kayak insecure gitu ya, tapi kayak yaudah ini jadi kritik buat aku, I'll do my best, I'll do better gitu. Oke, kalau untuk tips personal branding sendiri ada nggak dari kamu? Boleh dong dikasih tahu ke ladies. Nah, jadi kalau menurut aku tips personal branding dari aku tuh yang paling pertama, tadi selalu aku ulang, love yourself. Kita harus kayak cintai diri kita sendiri, sayangin diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang sayang diri kita sendiri, siapa lagi kan? Terus udah kayak gitu, itu secara dari dalam yang menurut aku, terus kita harus tahu apa sih keunikan kita yang bisa dikembangkan, bakat kita yang bisa dikembangkan buat jadi personal branding. Dan kalau paling keduanya lagi, kalau dari tampilan luar ya kita harus jaga diri kita, badan kita. Setuju. Dan selalu kayak harus tampil dengan diri kita sendiri yang gayanya itu emang kita banget. Dan kalau aku sih selalu biar kayak nge-boost confidence aku selalu kayak pengennya tuh wangi gitu. Terus iya penting banget untuk kulit aku tuh pengen atau badan aku tuh harus wangi gitu biar orang sekitar nyaman. Nah biasanya aku selalu pakai Give White, Sakura and Pearl karena ini tuh kalau aku habis mandi pakai ini langsung kulit aku berasa lebih cerah, terus melembabkan kulit, terus wanginya itu tahan lama banget, seharian aku aktivitas di luar tetap wangi kayak gitu loh. Oke, aku setuju banget sih karena kalau ngomongin personal branding, itu kamu pernah nggak sih kayak kamu ketemu orang nih misalnya, terus kamu udah ketemu orang, udah seminggu kemudian kamu jalan-jalan ke toko parfum. Ketika kamu nyium bau parfum atau kayak bau yang wangi-wangi, ini kayaknya kayak bau dia deh gitu ya kan? Iya, jadi kayak itu kayak kita jadi bakal diinget terus kan kalau wanginya itu beda sama yang lain. Bener banget. Gitu. Terus kalau misalkan kayak kamu pakai ini kan kayak kok lo baunya nggak sakura lagi sih? Gitu. Soalnya kan baunya bau sakura kan. Dan dia wangi tahan lama banget. Terus kayak yang paling penting juga mencerahkan. Jadi kayak aku pasti lebih pede untuk keluar rumah dan ketemu sama orang. Oke, ada lagi nggak tips-tips personal brandingnya selain itu? Sejauh ini tuh itu ya menurut aku kayak yang paling pertama ya love yourself dan yang kedua kalau untuk tampilan luar ya pasti aku pengen berasa wangi. Nah makanya aku pakai Give White, Sakura and Pearl kayak gitu. Oke. Give White Skincare Body Wash Sakura Pearl Creamy Foam Flawless White. Ladies, ternyata banyak banget antusiasmenya yang kemarin udah diikutan Q&A box di Instagram story kita ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, tapi aku akhirnya sudah memilih 5 pertanyaan yang paling menarik yang akan aku tanyain sama Dea di hari ini. Oke, kita mulai baca ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada yang pengen nanya nih sama Dea. Katanya aku tipikal yang pemalu nih Kak. Ada tips and trick nggak buat orang pemalu kayak aku supaya termotivasi untuk membangun personal branding? Silakan Dea. Nah, yang kalau dari aku sih ya, kalau kamu pemalu, awal aku juga kayak gitu pemalu. Tapi kayak lama-lama karena mungkin ya tadi aku bilang kayak sayang sama diri sendiri, dan jadinya aku belajar buat sayang sama diri aku sendiri, terus cari tahu apa yang bakat-bakat aku yang bisa aku tunjukin, bakat yang bisa aku branding. Terus udah kayak itu sering-sering bersosialisasi sama orang-orang, sering ngobrol sama orang baru, ketemu orang baru. Terus kayak mungkin latihan ngomong atau latihan public speaking gitu, tapi kayak kalau misalnya kita takut mulainya sama orang duluan di luar, kita bisa mulai dari ngobrol dari kaca kayak gitu kan, atau enggak sering aja sih ngobrol atau bicara kayak lebih pede aja kayak gitu. Iya, setuju. Jangan takut salah kayak gitu, karena kan kalau kita nggak salah kita nggak bakal tahu kapan kita bener ya kayak gitu. Bener. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini dari Instagram mau tanya sama Dea. Katanya untuk membangun personal branding itu pasti bakal ada aja haters atau komen-komen yang nggak enak. Gimana tipsnya biar kita bisa tutup kuping? Gimana tuh? Biar bisa cuek. Kalau sebenarnya nih ya, aku orangnya tuh emang insecurean sama overthinking juga. Jadi pasti kayak kepikiran walaupun aku nggak mau tanggepin. Cuma menurut aku kayak gini, orang tuh nggak akan tahu diri kita yang sebenarnya itu gimana, dan yang tahu diri kita sebenarnya itu ya diri kita sendiri. Jadi jangan kemakan sama omongan orang yang jadinya ngerubah diri kita, karena misalnya diomongin ini itu terus jadi pikiran, terus jadi kayak ih bukan, padahal kita nggak kayak gitu, tapi malah jadi ngikutin apa yang mereka mau. Jadi menurut aku kayak ya itu haters gonna hate, jadi kayak ya udah daripada kita ambil pusing, mendingan kita selalu improve diri kita lebih baik, terus jadinya kita bakal lebih baik daripada omongan mereka, dan mereka lihat sendiri kalau kita emang nggak kayak yang mereka omongin gitu. Iya benar. Terus kayak juga yang terpenting itu kita punya circle teman-teman kita yang selalu mendukung kita, punya keluarga, kayak gitu, orang-orang terkasih, ya kan, kayak haters support aja nggak kenal sama kita. Betul banget. Kayak haters nggak kenal sama kita, kenapa dia bisa judge kita
kayak gitu kan ya. Yang tahu kita kan kita sendiri, bahkan mungkin orang terdekat kita pun juga belum tentu tahu kita bangetnya gimana. Jadi kayak menurut aku ya selama kita sayang sama diri sendiri, kita nggak bakal mikirin omongan orang lain sih, kayak gitu. Betul banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Ini masih pertanyaan dari Instagram. Ini antusiasmenya luar biasa banget loh ya. Rame banget, aku senang banget. Thank you ladies. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Ini katanya gimana caranya untuk menemukan jati diri kita? Gimana caranya biar kita yakin untuk membangun personal branding? Ya itu balik lagi yang pertama. Kayak hal uniknya Paling pertama ya kenalin dulu diri kita. Jadi kita tahu apa yang mau kita bagi ke orang lain, hal positif apa yang mau kita bagi ke orang lain. Terus udah kayak gitu ya kita jangan bersikap atau berperilaku nggak sesuai dengan kita, yang kayak ngikut-ngikutin cuma karena pengen dianggap sama orang viral atau apa. Jadi kayak kita ngikutin tren aja yang kayak gitu, tapi kan itu nggak kita banget. Kayak besok-besok orang juga bakal lupa sama kita dan dianggapnya nanti jadinya kayak branding kita jadi jelek, kayak oh ini yang karena itu ya kayak gitu. Padahal bukan diri kita banget gitu. Iya, paling kayak settingan-settingan kayak gitu ya. Jadi kayak mendingan kita terus-terusan melakukan personal branding yang udah kita rangkai, yang udah kita konsepin, yang sesuai dengan diri kita banget nih, kayak gitu. Kayak nggak apa-apa, step by step, nanti lama-lama juga bakal ada hasilnya gitu kan. Jangan mau yang instan, tapi dikenalnya dengan ciri khas yang negatif. Ya kan? Atau ciri khas orang lain yang bukan kita banget kayak gitu. Bener, pokoknya jangan ngambil ciri khas orang lain. Kita terus aja nih yang punya ciri khas tuh apa, dikembangin terus. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kamu tipikal orang yang nanggepin haters atau enggak? Kalau aku tuh sebenarnya dibilang nanggepin iya, dibilang enggak juga. Jadi kayak aku tuh orangnya kayak gini menurut aku. Haters itu kan orang yang belum suka sama kita aja, atau orang yang belum tahu kita aja. Jadi kalau misalnya aku nanggepin mereka atau memberikan kayak menanggapi jawaban mereka atau kasih saran mereka gitu dengan cara aku dengan baik-baik, pasti mereka jadi lama-lama bakal ngerti. Malah syukur-syukur cara pandang mereka ke aku jadi beda, yang sesuai dengan cara pandang aku juga. Karena bagi aku ya kalau nggak ada haters juga kayak gimana ya, kayak ada yang kurang aja juga, karena kita jadi nggak bisa improve diri kita sendiri, karena kan manusia nggak ada yang sempurna gitu kan. Jadi dari omongan mereka aku selalu kayak ngambil sisi positifnya, jadi aku buat kembangin diri aku sendiri. Mungkin emang bener kurangnya di sini, tapi nggak aku masukin ke dalam pikiran aku terus, kayak malah jadi bikin down gitu, jangan gitu. Oke, berarti surprisingly juga haters itu ada manfaatnya juga ya? Buat kita improve diri sendiri, karena kan kadang orang kalau misalnya nggak diingetin sama orang lain juga nanti takutnya kayak aku juga takut misalnya kelewat jadi kayak dibilang orang sombong atau nggak pedulian atau egois kayak gitu. Oke, paham. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah, ini next questionnya, kalau personal branding itu kan kita ingin dikenal dengan citra yang baik sama orang. Nah, gimana kalau nanti sewaktu-waktu ada citra kita atau keburukan kita yang ke blow up dan jadi tersebar, itu apa yang harus kita lakukan? Gimana Dea? Menurut aku ya namanya manusia emang gak ada yang sempurna, pasti kayak ya apalagi kalau misalnya gini, apalagi kalau misalnya emang itu sebenarnya bukan yang pengen mereka tunjukin kayak, tapi ada aja yang tiba-tiba secara sengaja ataupun tidak sengaja jadi membuka kekurangannya mereka. Tapi aku kayak berpikirnya kayak gini, karena aku juga orang dan aku juga nggak sempurna, jadi kayak nggak harus dijudge atau gimana. Malah menurut aku kalau ketika emang ada orang yang ngerasain kayak gitu, posisinya lebih baik di support, karena kita juga nggak ada yang tahu kekuatan orang nerima masalah ketika sesuatu kekurangannya ke blow up tuh kayak kuat atau enggak, kalau misalnya kita malah ngejudge atau mikir dia kayak gitu. Karena menurut aku kan jangan sampai karena satu salah atau satu kurang kayak 1000 kebaikannya itu jadi ketutup ya. Gila, ada satu yang salah kayaknya udah salah terus salah aja terus. gitu Kadang kan orang kebanyakan kayak gitu kan. Jadi kayak lupa yang udah dulunya yang baiknya gimana, kelupa gara-gara satu kurangnya doang. Bener banget. Aku berharap banget ya Indonesia tuh di negeri kita tercinta ini bisa lebih berubah gitu, netizennya bisa kayak lebih good way, komennya komen negatif, suportif gitu. Karena kalaupun mau ngasih saran lo kritik, lebih baik menurut aku bahasanya diperhalus, kayak terlalu ekstrim gitu kan. Kayak gitu. Kayaknya kayak ada challenging atau ke-trigger gitu ya kalau menyakiti hati orang ya. Tipikal netizen tuh ya. Iya, bener. Iya, yang penting kita jangan sampai kayak gitu deh. Karena kadang-kadang gini, kita tuh pasti bakal punya pikiran kayak misalkan ada teman kita yang update kayak dia kenapa-napa nih, kayak
kok begini banget ya gitu. Tapi kadang-kadang ada yang nggak dikeluarin aja gitu. Dan itu semua tuh nggak harus dikeluarin. Iya. Ya kan? Bisa dirubah kok pola dan pikirnya. Semuanya kan orang tuh semua punya privasinya masing-masing. Iya. Menurut aku kalaupun dia juga ingin menyimpan itu, kalau lebih baik dihargain kayak gitu. Betul. Dan kalau emang yang kayak tadi nggak sengaja tiba-tiba kok blow up atau apa, dan itu kurangnya dia, lebih baik kita kayak ngasih saran dengan cara yang lebih baik, ya ini good way gitu. Terus jangan langsung ngejudge atau ngeritik yang nyakitin, kan kadang kita juga nggak tahu gimana perasaannya dia ketika itu ke blow up. Betul banget. Jadi kalau nggak mau disakitin hatinya, jangan nyakitin orang lain. Oke, terakhir deh, ada nggak pesan dan kesan untuk ladies semuanya yang sedang menonton video kita pada hari ini? Kalau dari aku ladies, paling pertama kalau kalian pengen membangun personal branding kalian, yang paling penting adalah please love yourself first. Jadi karena kalau bukan diri kita yang sayang sama kita, siapa lagi? Karena yang paling penting itu emang ya diri kita, bukan orang lain. Jadi kayak mau kalian dimanapun dan gimana pun kondisinya, kalian harus lebih percaya sama diri kalian dibanding dengan orang lain. Oke, setuju banget. Oke, terima kasih banyak Dea. Ya, sama-sama Sukses Diba. selalu. Ini Makasih. benar-benar insightful banget buat aku dan juga buat ladies. Kita jadi lebih termotivasi, lebih bisa percaya diri dan juga kayak lebih lebih kayak pengen bikin menjadi content creator gitu loh, kayak pengen terus bangkit tanpa harus punya diri harus ya gitu. Bener, tanpa punya rasa insecure lagi. Oke ladies, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Dea Sandra, menginspirasi banget dan tentunya bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Jadi jangan lupa untuk terus tonton episode-episode selanjutnya karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Tetap stay tune di Gift White Sakura and Pearls. Bye!